Kita sudah tiba di segmen terakhir, pemirsa. Mas Ade, kritik apa yang bisa kita berikan kepada MK dan juga kepada Parpol terkait dengan topik kita pada hari ini? Iya, tentu saja kalau kita menempatkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas, hal-hal macam ini justru kemudian tidak negasikan gitu ya. Justru orang-orang yang punya track record buruk, orang-orang yang jelas telah mengkhianati kepercayaan rakyat, bukan kita hilangkan sama sekali, coba dibatasi gitu ya. Dan ternyata kemudian partai menggunakan putusan MK ini untuk sebagai justifikasi mereka untuk mendorong kandidat-kandidat yang track recordnya kurang baik tadi. Nah, kalau dikaitkan dengan pernyataan Mas Viva gitu ya soal mereka sudah bertobat, kalau dosa sosial tobatnya bukan cuma kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga meminta maaf kepada publik gitu ya. Ini kandidat baru minta maaf setelah dia mencalonkan lagi gitu. Yang penting kedua adalah soal sanksi gitu ya, sanksi sosial kepada mantan napi ini kayaknya tidak terjadi gitu ya. Nah, dengan kondisi itu semua saya kira ya selain MK menurut saya sih yang titik kritik kami adalah partai politik yang harus diperbaiki gitu ya, harus disehatkan. Kita semua harus punya kepentingan untuk menyehatkan partai politik gitu. Karena partai tempat lahirnya para pejabat publik gitu ya. Kalau partainya kemudian tidak sehat, demokrasinya tidak jalan, kaderisasinya tidak jalan, kaderisasi pejabat publik juga tidak akan jalan, dan ini akan berbahaya bagi masa depan negara ini. Jadi ya tidak ada jalan lain sekarang gitu ya. Kalau kemudian MK sudah membuka ruang yang lebar, ya kita harus kuatkan partai, kita harus sehatkan partai supaya tidak sembarangan memilih gitu ya. Rakyatnya juga ya. Dengan justifikasi meminta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, baik Mas Ade. Mas Viva, gimana nih pendidikan politik seperti apa sih yang PAN ingin berikan kepada rakyat? Kami rakyat? percaya bahwa rakyat itu sudah cerdas untuk memilih, dan beberapa pengalaman menunjukkan bahwa tidak semata-mata hanya soal uang kemudian rakyat memilih, karena perilakunya kan juga bermacam-macam. Itu yang pertama. Yang kedua, memang putusan MK soal pilkada ini sungguh-sungguh mengagetkan, bukan hanya soal napi, tetapi juga soal petahana dinasti. Nah, itu juga merubah konfigurasi politik yang ada di partai-partai politik. Idealnya memang ini supremasi hukum harus ditegakkan, dan MK itu menjadi pengawal konstitusi ya, yang tidak boleh multi tafsir, tetapi tafsirnya tunggal untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Dari Parpol, apakah ini juga akan menjadi koreksi ke depannya? Ya, kita akan mengkoreksi terhadap hal-hal yang menyebabkan bisa menjadi opini publik yang negatif. Dan yang kedua, proses demokratisasi itu juga akan terus kita kawal dengan perbaikan-perbaikan yang tentunya bisa membawa manfaat buat masyarakat, bangsa, dan negara. Baik. Terakhir, Prof. Mahfud, ini sudah putusan MK, sudah mengikat, sudah final. Kita kuncinya sekarang di rakyat. Bagaimana rakyat? Iya, saya kira kalau rakyat sih tinggal bagaimana parpolnya sebenarnya tadi ya, memilih calon. Tetapi saya melihat sebagai instrumen hukum, saya kira ke depan masih bisa dibicarakan lagi, karena misalnya dengan membuat undang-undang, jangan dikatakan itu sudah putusan MK, nggak bisa. MK sendiri banyak berubah-ubah putusannya. Misalnya tentang calon dulu pemilu, pilkada itu pemilu atau bukan, putusannya berubah-ubah juga. Mengadili apa tidak, putusannya berubah-ubah juga. Ini juga jangankan putusan MK, kalau gitu demi kemaslahatan kita bisa ketemu lagi untuk menyiapkan undang-undang ke depan. Ini ada pembatasan tertentu, jangan sembarang napi boleh dianggap langsung melakukan tobat sosial gitu. Ada yang berbahaya gitu, potensi itu. Nah itu, saya agak beda Pak dengan soal petahana. Kalau orang keluarga petahana itu mau calon, kan dia tidak punya dosa apa-apa, dia tidak minta lahir bersama petahana, masa hak asasinya ditutup sebelum melakukan sesuatu. Beda dengan narapidana, dia sudah melakukan sesuatu. Intinya kita bisa siapkan instrumen hukum yang lebih mantap lagi ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Mahfud MD, Mas Viva Yoga, dan juga Mas Ade Irawan atas waktunya. Kita harapkan nanti yang terbaik, rakyat juga akan semakin cerdas dalam memilih. Pemirsa, masih ada satu topik perbincangan yang akan dibahas oleh Iqbal Himawan dalam Bedah Editorial Media Indonesia. Iqbal, silakan. Ya, baik, terima kasih Sylvia, dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi dengan pembahasan dalam Bedah Editorial Media Indonesia. Tetaplah bersama kami.